seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi sahabatku dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, Tuhan memberkatimu di dalam seluruh dinamika kehidupan yang kita alami. Yang pasti satu hal, bahwa Tuhan hingga pada saat ini ada bersama-sama dengan saudaraku sekalian. Dan kepada saudaraku yang merayakan ulang tahunnya saat ini, saya ucapkan selamat dan panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Saudaraku yang merayakan ulang tahun pernikahan saat ini juga, Tuhan memberkati, memberikan bahagia sejahtera di dalam keluargamu, saudaraku. Dan secara khusus kepada saudara-saudara yang sakit, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberi kesembuhan kepadamu, dan rasakanlah kuasa Tuhan yang menjamah hidupmu. Dengan demikian, saudara akan menerima kesembuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 6 ayat 15 dikatakan, saudaraku, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Hari ini, saat ini kita menghadapi yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Salah satu ciri dari era ini, saudaraku, di mana internet, all of things, menjadi kebutuhan semua orang dan hampir semua, dari anak-anak sampai orang tua membutuhkan ini, saudara-saudaraku. Yang kedua, kita lihat banyaknya aplikasi-aplikasi baru yang kita katakan dengan intelligence artifisial. Ini juga sudah ada di dalam genggaman kita. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita dambakan melalui artificial intelligence ini, aplikasi ini, semuanya sangat mudah. Kita mau membutuhkan, ada yang mau kita beli melalui aplikasi baru ini, semuanya bisa terjawab. Dan saudaraku, di mana drone juga menjadi salah satu ciri zaman ini, tenaga-tenaga mesin yang diutamakan sekarang. Artinya tenaga manusia sudah diperkecil, namun tenaga-tenaga dari mesin atau drone itu menjadi salah satu ciri yang sangat luar biasa memengaruhi kehidupan. Kita berada di dalam satu era yang cepat berubah, saudara-saudaraku. Dan bagaimana kita menghadapi era ini, saudara-saudaraku? Bergantung kepadanya bukanlah salah satu yang harus kita kejar, tetapi bagaimana kita memaknai semuanya itu di dalam terang firman Tuhan. Bukan itu yang menjadi tujuan kita. Apapun perkembangan yang ada sekarang yang kita alami, bukan itu tujuan kehidupan kita. Tetapi tujuan kehidupan kita, saudara-saudaraku, adalah hidup di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Untuk itulah, saudara-saudaraku, kalau renungan kita mengatakan hari ini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah sebagai perlengkapan rohani bagi kita, perlengkapan semua orang-orang percaya sebagai orang yang disebut anak-anak Tuhan. Dia berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil di dalam semua situasi, di dalam semua perubahan-perubahan, di dalam semua perkembangan zaman. Kita hidup dan berani selalu untuk melakukan kerelaan memberitakan Injil itu. Injil itu, saudara-saudaraku, adalah Kristus sendiri. Dimanapun dan apapun, Injil Kristus itulah yang harus kita sampaikan. Boleh saja zaman bisa berkembang, tetapi jangan pernah lupa memberitakan Injil damai sejahtera Allah itu. Karena Injil itu adalah kebenaran, saudara-saudaraku. Karena Injil itu adalah damai sejahtera. Injil itu, saudara-saudaraku, adalah keadilan. Di tiga kehidupan seperti ini, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, inilah kebutuhan kita sesungguhnya. Dan itulah kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bagaimanapun perkembangan ini, mari saudara-saudaraku jangan mengabaikan dan jangan tidak pernah mau untuk memberitakan Injil Tuhan. Tetapi di semua itu, boleh saja melalui internet, Injil Tuhan itu kita beritakan.
melalui digital baru, katakanlah media sosial, itu akan kita gunakan sebagai sarana untuk memberitakan Injil, saudara-saudaraku. Kalau dikatakan media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu WA, apakah itu Twitter, dan sejenisnya, ini mari saudara-saudaraku kita gunakan sebagai sarana memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam arti kehidupan kita yang berpadanan kepada Tuhan, itulah yang kita publish dalam media-media sosial. Jangan mencaci, jangan menghakimi, dan jangan melakukan sesuatu yang membuat rasa sakit kepada orang lain melalui media sosial. Karena itu bukan Injil, saudara-saudaraku. Marilah kita ukir dan marilah kita maknai media-media sosial ini sebagai kerelaan kita untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil itu kebenaran Tuhan di dalam semua media-media yang ada. Mari kita manfaatkan, mari kita gunakan. Jangan dengan berita-berita yang lain yang membuat hati dari saudaramu menjadi marah, menghakimi orang lain. Bukanlah Kristiani, saudaraku. Dan ketika kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini kita lakukan sebagai aplikasi dalam kehidupan, maka dengan demikian di sanalah kita sudah diperlengkapi menggunakan senjata rohani di dalam kehidupan kita, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku dimanapun saudara berada, bagaimana dengan giat kehidupan kita menggunakan Facebook, media sosial yang sejenisnya itu? Saudara-saudaraku, janganlah pernah menjadikan hidupmu menjadi hidup yang sia-sia, tapi jadikanlah hidupmu hidup yang bermakna, karena kesanalah panggilan Tuhan. Bermakna dalam arti berguna bagi orang lain, bermakna dalam arti menggarami kehidupan. Di mana ada kesesatan, di situ saudara kita semua memberikan kejelasan. Di mana ada kegelapan, di sana kita selalu sedang berfungsi untuk memberikan terang kepada mereka. Di mana ada kerusuhan, saudaraku, di sana kita bisa memberikan hidup damai sejahtera. Itulah yang menjadi ajakan kepada kita dalam dunia kerja, dalam dunia aktivitas, dalam komunitas keluarga, dalam hidup dengan sesama orang lain. Mari melakukan dan tergeraklah hatimu untuk memberitakan Injil Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendirilah kepenuhan dan kesempurnaan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Apapun aktivitasmu, apapun pekerjaanmu, biarlah Injil Tuhan itu menguasai hidupmu, saudara-saudaraku. Dengan demikian, saudara akan mengalami ketenangan, ketenteraman, dan sukacita di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Amin. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Kiranya kami dikuatkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Kristus, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Biarlah kami mengalami hidup dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan kami menyembah Engkau ya Tuhan dalam Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih atas firman ini. Hidup kami menjadi hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini dalam pekerjaan mereka, dalam relasi mereka dan komunikasi mereka dengan sesama. Biarlah mereka juga terberkati. Terima kasih ya Allah. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari bersegeralah hidup dalam kerelaan, memberitakan Injil Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudaraku sekalian.